Makanya Bu, ada rahasia Presiden Jokowi yang ditutup-tutupi oleh Jokowi. Sudah ditutup-tutupi Bu, tapi kebongkar juga akhirnya. Apapun usaha Pak Jokowi nyimpen rahasia, rahasia tetap terbongkar juga. Siapa yang membongkar rahasianya? Profesor Dr. Mahfud MD. Apa kata Pak Mahfud MD? Keutamaan Pak Jokowi tidak pernah telat sholat di awal waktu. Bahkan bukan cuma di Istana Negara, saat di forum internasional, tiba-tiba Pak Jokowi ke belakang. Protokolernya pertemuan internasional, kalau kepala negara mundur, maka menteri harus menggantikan di posisi itu. Menteri yang jabatnya tertinggi. Siapa? Terpaksa Pak Mahfud MD yang harus duduk di situ. Pak Mahfud MD tanya, emang Pak Presiden kemana? Sholat. Artinya di forum internasional sekalipun sholatnya tetap di awal waktu. Pak Mahfud terkesima dengan Jokowi. Boleh nggak nih Pak cerita satu pengalaman yang nggak bisa dilupain sama Pak Mahfud ketika Bapak bertugas bersama Pak Presiden? Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Oke. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat dia sholat. Itu pengalaman pertama saya, kaget gitu. Saya baru belum sebulan jadi Menko Polhukam, berangkat ke KTT ASEAN di Thailand. Nah, kan ini rombongan Pak Jokowi di depan gini ya, ini para presiden, perdana menteri di depan, lalu di belakangnya ada saya, Bu Retno, siapa gitu. Sedang acara gitu asik, Pak Jokowi keluar. Protokolernya kan kalau pimpinan keluar yang di belakangnya maju. Betul. Nah, saya disuruh maju oleh Bu Retno. Oke. Maju Pak, loh Pak, Bu, saya duduk sama presiden itu. Iya kata. Lah Presiden Jokowi kemana? Sholat katanya. Begitu deh. Oi, pantesan jadi presiden. Pantesan kerja beliau dimudahkan oleh Allah. Sholat itu memang kapan saja waktunya sah, tapi Allah ingin sholat yang utama. Apa sholat yang utama? Menjaga waktu-waktu sholat. Makanya Nabi ditanya, ayul amali ahabbu ilallah, apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah, paling disukai oleh Allah? Apa jawab Nabi? As-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya, sebaik-baiknya, seutama-utamanya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ayat ini diturunkan hari Jumat tanggal 9 Zulhijjah, pas Nabi wukuf di padang Arafah min hujjatil wada', dalam peristiwa haji wada'. Haji wada' itu artinya apa Bu? Haji perpisahan. Mengapa dikatakan haji perpisahan? Karena haji terakhir. Itulah haji pertamanya Nabi, sekaligus haji terakhirnya Nabi. Makanya orang dulu kalau naik haji nanti tunggu agak tua, enggak lama pulang haji mati, karena ngikut sunnah Nabi. Tapi maksudnya bukan ke sana. Saya ingin tegaskan, haji itu nggak perlu berkali-kali, karena Nabi saja hajinya cuma sekali. Al-hajju marratan, haji cuma sekali. Faman zada fahuwa tatawwu', barang siapa yang pengen ngulang lagi, nambah lagi, haji yang berikutnya hanya sunnah saja. Jadi hari Jumat tanggal 9 Zulhijjah disebutkan di dalam beberapa tafsir, Nabi gemetar menyandarkan tubuhnya di unta. Karena Nabi gemetar tidak bisa berpijak di kakinya, untanya duduk, ngerti aja unta itu. Untanya duduk agar Nabi bisa bersandar. Ketika Jibril berkata, telah turun lamma nazalat, ketika turun firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina, Nabi gemetar.
Jibril berkata, "Ya Muhammad, agama kalian sudah sempurna." Mengapa Allah menyebut dinakum, agama kalian? Karena agama itu untuk manusia, bukan untuk Allah. Paham, Bu? Allah nggak butuh agama, Bu. Agama itu untuk manusia. Kemudian telah sempurna agama kalian, kata Jibril, kumpulkan sahabatmu Muhammad wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka, bi anni, tentang saya, kata Jibril, tidak akan turun lagi kepadamu ba'da hadzal yaum, setelah hari ini. Nabi tambah gemetar. Sahabat nanya, ada apa ya Rasul? Nanti saya kasih tahu, kata Nabi. Selesai ibadah haji, singkat cerita sudah selesai semua. Faraja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min Makkatin wa atal Madinah. Nabi pulang dari Mekah, setibanya di Madinah langsung mengumpulkan para sahabat dan mengabarkan akan turunnya ayat ini. Para sahabat kemudian senang bukan main, qad tamma dinana, agama kita sudah sempurna. Ya ibarat kata merdekalah, Quran sudah selesai disampaikan, agama sudah sempurna, enggak ada kekurangan lagi ajaran Islam ini. Pikir sahabat begitu. Ghairu Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar pulang nangis. Kedengaran suaranya oleh para sahabat, lalu didatangi rumahnya. Mengapa engkau nangis di saat kita semua sedang gembira dikarenakan Allah sudah menyempurnakan agama kita? Kata Abu Bakar, kalian ini enggak tahu, antum la ta'lamuna ma yusibakum, kalian ini enggak tahu musibah apa yang sedang menimpa kalian semua. Emang kata sahabat, kita sedang kena musibah apa? Ayat ini, kata Abu Bakar, merupakan kabar dari Allah bahwasanya kita akan segera berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nangis semua sahabat. Imam Ali bertanya kepada Nabi, benarkah ya Rasul apa yang dikatakan Abu Bakar? Ayat ini pertanda engkau akan segera wafat, meninggal dunia. Kata Nabi, benar Abu Bakar, tugasku ini menyampaikan agama. Kalau agama sudah sempurna, kata Nabi, selesai tugasku. Kalau tugasku sudah selesai, maka Allah akan mengambil aku, kata Nabi. Bu, ibu-ibu ini sudah selesai belum tugasnya? Belum lah, makanya Bu Hajah Maliyah ini panjang umur, karena tugasnya belum selesai. Ya kalau beliau nggak ada gimana Aisyah ini ya, saya khawatir juga kan begitu, karena tugas belum selesai. Makanya ibu-ibu nggak usah takut banyak tugas di dunia ini, Bu, biar ibu-ibu panjang umur di dunia ini. Kalau tugasnya selesai, udah selesai juga. Jadi jangan membuat pernyataan, udah selesai semua tugas saya, nggak lama lagi tuh. Karena Nabi juga begitu, sudah selesai tugasnya ya nggak lama lagi. Mendengar itu Abu Bakar, Ali nangis. Mendengar itu Ali bin Abi Thalib kemudian menangis. Itu bulan Zulhijjah kan? Ayat turun tanggal 9 Zulhijjah. Nabi pulang ke Madinah sudah akhir Zulhijjah, masuk bulan Muharram, datanglah bulan Safar. Habis bulan Safar bulan apa? Rabiul Awal. Cuman 2 bulan lebih dikit kan? Masuk bulan Rabiul Awal. Falamma jaa yaumul isnin min syahri Rabiul Awal. Tibalah hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi itu lahirnya Senin, wafatnya juga Senin. Ibu-ibu ada yang lahirnya hari Rabu, ya jangan-jangan hari ini matinya ya. Tinggal tunggu berapa jam lagi mau sore ini kan. Jadi wafat Senin, lahir Senin, wafat Senin. Nabi itu sakit. Sakitnya Nabi itu cuman sakit kepala. Sakit kepala. Ibu-ibu ada yang lagi sakit kepala sekarang? Oh enggak ya.
cuman sakit kepala. Tapi sakit banget. Sampai-sampai Nabi subuh itu tidak bisa ngimami sholat. Nabi pesan kepada Aisyah, suruh ayahmu yang jadi imam. Abu Bakar nggak berani, nangis. Nah itulah isyarah Bu ya. Isyarah Nabi, walaupun Nabi nggak pernah nunjuk siapa pengganti Nabi nantinya, tapi Nabi sudah ngasih isyarah. Isyarahnya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Nabi nggak pernah nunjuk penerus, tapi isyarahnya ada. Abu Bakar nangis, nggak mau sholat kalau bukan Nabi yang jadi imam. Maka Nabi dipapah masuk ke mihrab mengimami sholat subuh. Selesai sholat subuh, tsumma qa'ada linnas, beliau duduk menghadap langsung ke makmum. Makanya duduk menghadap ke makmum itu harus ada tujuan. Kalau tujuannya hendak menyampaikan pesan-pesan, boleh langsung. Ini ada orang sekarang sholat langsung ngadep makmum, mana matanya ngeliatin satu-satu makmum. Saya risih dilihatin itu Bu. Saya lagi wirid dilihatin sama mata dia gitu ya, bikin risih makmum. Ya jadi jangan apa-apa hadis itu langsung dijiplak 100% langsung diamalkan gitu, nggak begitu maksudnya. Nabi menghadap makmum langsung bersabda. Apa kata Nabi? Hari ini aku akan segera meninggalkan dunia. Wa hadza awwalu yaumi minal akhirah wa akhiru yaumi minad dunya. Hari ini merupakan hari terakhirku. Hari pertamaku tinggal di akhirat dan hari terakhirku tinggal di dunia ini. Nangis sahabat itu Bu, nangis semua di hari itu. Cuman nggak meraung-raung. Nabi kemudian masuk ke dalam kamar. Nggak lama datanglah malaikat Israel dengan bisurati Arabi, dengan wajah orang-orang Baduy, dengan wajah orang Arab asli, Arab gunung. Assalamualaikum ayyuhan nabi, keselamatan atas wahai Nabi dan semua penghuni rumah Nabi. Bolehkah saya masuk? Keluar Fatimah. Kata Fatimah, bapakku lagi sakit, nggak bisa nyambut tamu. Kalau kamu mau datang besok, nunggu bapakku sembuh. Pulang orangnya. Nggak lama datang lagi, cuman beberapa menit. Sama juga. Bolehkah saya masuk? Kan sudah tak omong tadi kata Fatimah, bapakku lagi sakit, nggak bisa nyambut tamu. Datang lagi yang ketiga kali Bu. Kalau kata-kata, oi dia kena uhang jemu ini, nak kendaknya dewe. Laku katakan tadi, Fatimah ini langgok pula Bu ya. Laku katakan tadi, bakku lagi sakit. Dek pacak nyambut tamu nganeng ide kau tuh. Sakingnya Bu. Nah, karena nada suara Fatimah ini agak tinggi, kan pegel juga, kan udah dikasih tahu nggak ngeh juga, bebel bengal. Nabi dari dalam bertanya, ya Fatimah man alal bab, wahai Fatimah siapa depan pintu itu? Kata Fatimah, laki-laki Baduy. Sudah dia 3 kali dia datang, Abah balik lagi maksa ingin ketemu. Emang kayak mana orangnya? Orangnya sederhana, kata Fatimah. Cuman ada yang aneh Abah. Yang aneh apa kata Nabi? Matanya melotot, tidak pernah berkedip walau sekali. Ketika aku beradu pandang, bergidik jantungku, berdiri bulu kudukku, terasa copot semua persendian tulang belulang. Kamu tahu siapa dia Fatimah? La ya Abah. Enggak tahu kata Fatimah. Dialah huwa hadimul ladzat, dialah yang mencabut segala macam kelezatan, dialah yang memutus segala ambisi manusia, dialah malaikat Israel. Gemeter Fatimah. Kata Nabi, Israel masuk Israel. Kata Nabi, ada apa kamu datang ke sini? Tujuannya ingin mencabut nyawa saya atau cuman berkunjung bertamu saja? Jawab Israel, Muhammad, saya datang ke sini ingin bertamu.
sekaligus ingin mencabut nyawamu. Kalau boleh Muhammad, kalau nggak boleh saya pulang lagi. Woi Bu, kalau saya baliklah situ, jangan datang lagi sini. Kalau boleh Muhammad, kalau nggak boleh saya pulang lagi. Kata Nabi, aina Jibril? Mana Jibril? Saat itu turun malaikat Jibril, duduk di samping Nabi. Jibril, kamu tahu aku akan mati hari ini? Tahu, kata Jibril. Kalau begitu akhbirni mali indallahi minal kiramah, kabarkan kepadaku kalau aku mati hari ini, kemuliaan apa yang Allah janjikan di sisinya. Kata Jibril, semua pintu langit sudah dibuka, semua malaikat berbaris seperti tentara, berbaris dengan teratur menantikan kedatangan ruhmu, dan semua alam semesta sudah siap menghantarkan engkau. Saya senang, kata Nabi. Tapi Jibril, bagaimana nasib umatku kalau aku mati duluan? Aku takut mereka masuk neraka semua. Jibril, tidak usah khawatir Muhammad, karena Allah sudah berjanji mengharamkan surga ala sairil umam, untuk semua umat, hatta tadkhuluha ummatuka, sehingganya umatmu yang masuk surga duluan. Kalau mak itu senang aku Jibril, kata Nabi, karena aku setelah senang, aku yakin umatku masuk surga gale. Israel cabut nyawaku. Wah, luar biasa. Cabut nyawa Bu, pelan-pelan dari ubun-ubun, tarik. Yang mati telapak kaki. Makanya telapak kaki itu kalau lah melengkung Bu, nah nggak lama lagi. Ibu-ibu lihat telapak kaki masing-masing. Kalau sudah melengkung nggak lama lagi. Nah begini loh, kan biasanya begini tuh. Kalau udah begini ujungnya, nggak lama lagi. Sudah proses itu. Paling telat 3 hari tuh mati tuh. Tarik nyawa, tarik sampai ke lutut, sampai ke pinggang, kan begitu. Sampai di pusar. Kan waktu nyawa Nabi sudah jalan di pusar, kan Nabi berucap bagaimana dahsyatnya kematian itu. Sampai-sampai Jibril berpaling. Mengapa engkau berpaling ya Jibril? Kata Jibril, aku nggak tega melihat wajahmu Muhammad. Makanya Nabi itu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Minta ringankan ketika sakaratul maut. Sakitnya itu walaupun sebentar ya Bu, sakitnya itu sungguh luar biasa. Seperti 300 kali tebasan pedang ke leher. 300 kali lipat, bukan 300 kali tebasan, 300 kali lipat sembelihan pedang ke leher. Sakitnya. Atau seperti kambing hidup-hidup yang dikuliti. Itu sakitnya sakaratul maut. Makanya ibu-ibu setiap beramal soleh jadikan wasilah. Ya Allah, dengan sedekah saya ini, dengan infak saya ini, dengan pengajian saya hari ini, ringankan saya menghadapi sakaratul maut. Jadikan semua amal solehnya sebagai wasilah agar diringankan ketika sakaratul maut. Jangankan kita orang biasa, Nabi aja takutnya bukan main menghadapi sakaratul maut itu. Itulah kematian. Nah, Nabi, saya yakin Bu, karena beliau kekasih Allah, sakitnya seperti sakitnya orang mati syahid, seperti gigitan semut. Sama kayak anak kecil mau sunat itu, ditanya sakit nggak mah? Nggak nak, kayak gigitan semut. Nah kayak gitulah. Ternyata masih sakit juga kan waktu anak kecil sunat. Ketika nyawa Nabi sampai di dada, kemudian Nabi berwasiat. Apa wasiat Nabi? Usikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua, jaga sholat dan jaga amanah yang sudah dibebankan kepada kalian. Oke, saya mau pahamkan ini. Usikum bisolah, jaga sholat. Karena begini, sholat ini Bu, asal di waktunya kapan saja sah. Betul nggak? Uang sholat di luar waktunya saja bisa dikodok kok. Sholat subuh bangun jam 7 mungkin ya,
lalu niat usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Ada juga yang niat begini, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati kesiangan lillahi ta'ala, jam 10 sholat subuhnya, walaupun niatnya salah. Itu sholat kalau sudah di luar waktunya niat qada itu masih sah. Tapi ingat, sholat itu memang kapan saja waktunya sah, kan begitu, diterima oleh Allah, asal kita minta ampun kalau sudah melalaikan waktunya. Tapi Allah ingin sholat yang utama. Apa sholat yang utama? Menjaga waktu-waktu sholat. Makanya Nabi ditanya, ayul amali ahabbu ilallah, apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah, paling disukai oleh Allah? Apa jawab Nabi? As-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya, setidak-tidaknya di awal waktu, sebaik-baiknya, seutama-utamanya. Cuman mengapa di hadis dikatakan di awal waktu? Karena kalau ibu-ibu belum tentu bisa di awal betul, karena ada saja kesibukan kan, mungkin lagi nyebokin anak. Tapi menjaga waktu-waktu sholat itu yang utama. Oke, sholat asar mepet mau maghrib 5:30 misalnya, masih sah sholat asarnya. Sholat zuhur misalnya jam 2:30 masih sah, tapi itu nggak utama. Allah menginginkan yang utama. Maka aku wasiatkan kepada kalian semua, kata Nabi, jaga sholat agar kalian dicintai oleh Allah. Karena kalau kita menjaga sholat, menjaga waktu-waktu sholat, kita pun akan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan sholat, Bu, ada 2 golongan manusia yang mendapat prioritas. Satu, manusia yang mendapatkan prioritas adalah orang yang menjaga sholatnya pada waktu-waktunya, terutama di awal waktu. Itu dapat prioritas dari Allah. Hambanya yang bertakwa, hambanya yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, orang yang rajin bangun malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam. Apa sih wa minal lail itu artinya? Bukan sekedar sebagian malam, di ujung malam. Pada ujung malam, fatahajjad bihi, bertahajudlah. Ngapa Bu kalimatnya tahajud? Karena berat sholat itu. Lagi pulas-pulasnya, lagi enak-enaknya ngiler ya Bu. Ibu-ibu kalau ngiler udah keluar diisap lagi nggak? Itu saya kali ya Bu ya. Kalau laki-laki itu ngilernya jorok ya Bu ya. Jadi lagi pulas-pulasnya tidur, kan males bangun kan? Fatahajjad bihi, bertahajudlah. Nafilatan lak, tahajud itu nggak wajib, hanya amal tambahan saja. Nggak wajib tahajud, nggak tahajud ya nggak dosa, tapi dia amal tambahan. Tapi ingat, kalau kita berani tahajud, bersungguh-sungguh bangun malam, apa kata Allah? Asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah mengangkatmu pada derajat yang terpuji, istimewa. Jadi satu yang diistimewakan Allah, orang yang menjaga sholat di awal waktu. Sah sholat di tengah waktu atau di akhir waktu, sah. Tapi yang Allah inginkan di awal waktu. Satu, sholat tahajud itu nggak wajib, tapi kalau kita mengerjakannya, maka kita akan menjadi orang yang istimewa. Makanya Bu, ada rahasia Presiden Jokowi yang ditutup-tutupi oleh Jokowi. Sudah ditutup-tutupi Bu, tapi kebongkar juga akhirnya. Apapun usaha Pak Jokowi nyimpen rahasia, rahasia tetap terbongkar juga. Siapa yang membongkar rahasianya? Profesor Dr. Mahfud MD. Apa kata Pak Mahfud MD? Keutamaan Pak Jokowi tidak pernah telat sholat di awal waktu. Bahkan bukan cuma di Istana Negara,
saat di forum internasional tiba-tiba Pak Jokowi ke belakang. Protokolernya pertemuan internasional, kalau kepala negara mundur, maka menteri harus menggantikan di posisi itu. Menteri yang jabatnya tertinggi. Siapa? Terpaksa Pak Mahfud MD yang harus duduk di situ. Pak Mahfud MD tanya, emang Pak Presiden kemana? Sholat. Artinya di forum internasional sekalipun sholatnya tetap di awal waktu. Oi, pantesan jadi presiden. Pantesan kerja beliau dimudahkan oleh Allah. Dan dua, nggak pernah telat bangun tahajud secapek apapun. Tiga, rajin puasa Senin Kemis. Oh, saya aja kalah sama Pak Jokowi, Bu. Ternyata begini, maksud saya sederhana begini. Kalau kita punya anak cucu, pesankan sama mereka, nah, sholat jam berapapun sah, nak. Tapi kalau kamu bisa di awal waktu, kamu akan jadi prioritas dari Allah. Nak, tahajud, nak. Walaupun tahajud itu nggak wajib, tapi kalau kamu istiqomah tahajud, yakinlah Allah nggak ingkar janji. Kan janji Allah itu. Allah akan mengangkat pada derajat yang terpuji. Itu janji Allah loh. Sampai sedemikian rupa. Cuman saya perlu ingatkan juga ya, Bu, mengapa Pak Jokowi merahasiakan ibadahnya? Karena itu ibadah yang harus rahasia. Kan begini, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian, bangun tahajud. Mengingat Allah dalam kesunyian, bangun tahajud sampai berguguran air matanya. Nah, ibarat tahajud itu adalah ibadah rahasia. Jangan dizohirkan, jangan diiklan. Saya cuma sumbang saran saja sama bapak-bapak, ibu-ibu yang suka nge-share di grup tahajud yuk. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau nge-share di grup, jangan pas waktu jam 2 malam atau jam 3 malam. Nge-share-nya sore begini aja, nanti malam ya saling bangunin tahajud, boleh begitu. Yuk nanti malam tahajud yuk, karena belum waktunya, nggak apa-apa. Bukan berarti salah, nggak salah. Ibu-ibu mau nge-share tahajud yuk jam 2 malam, jam 3 malam, nggak salah, nggak dosa. Apa itu dianggap riak? Belum tentu riak. Kan begitu, belum tentu riak loh. Belum tentu riak. Jangan kemudian menghakimi orang, lu mah riak. Jangan dikata riak, karena kita bukan Tuhan. Ingat, Bu, kita kalau nuduh orang lain riak, kita sudah jadi Tuhan bagi amal orang lain. Nggak boleh juga kan? Cuman karena ini ibadah spesial, agar terkesan spesial, buatlah dia spesial. Usahakan gak ada yang tahu dengan tahajud kita itu. Nangislah sebanyak-banyaknya, tapi jangan ada yang tahu. Jangan kayak almarhum Pak Sahur Sahroni, sekamar sama saya hajinya. Jam 12 malam bangunin kita tahajud yuk. Nanti Pak Haji masih tengah malam, belum akhir malam ini. Dia tahajud duluan. Tahajud duluan sambil manasin air. Dia mandi, sholat tahajud sambil bikin kopi. Nah, kan dia sholatnya biasa, tapi pas doanya itu kan ngeganggu kita yang lagi nyenyak tidur. Dia doa sambil menangis. Ya Allah, suaranya kan kedengeran. Alangkah banyak dosa-dosa saya, sambil terisak menangis itu loh, Bu. Ampunilah dosa-dosa saya itu. Nah, kita ini kan geremeng-geremeng kan kedengeran, Bu, lagi tidur itu. Namanya sekamar. Dia nangis terisak sambil berdoa. Di tengah-tengah dia sedang berdoa, dia minum kopi, seruput. Kedengeran kan kopi panas itu kalau diseruput kan kedengeran, Bu. Seruput. Kita ketawa semua akhirnya. Ya jangan pula kayak gitu. Ibadah itu dibuat rahasia. Mungkin kalau ingin menangis, menangislah. Karena menangis yang paling benar itu menangis dalam kesunyian, menangis dalam kesendirian. Bukan menangis di tengah orang kebanyakan. Laki, Bu, kalau bini mati nangis meraung-raung, kayak cinta banget sama istrinya, nggak nyampe 100 hari udah kawin lagi tuh laki. Lo air mata kemarin air mata apa? Air mata buaya. Kan aneh yang sedemikian rupa. Tapi ingat, menangis di depan orang kebanyakan belum tulus. Tapi menangislah dalam kesendirian. Bapak-bapak itu nangis kalau depan orang, Bu,
walaupun bini mati sambil ngintip, udah janda muda nggak ya? Apa garis tua nggak? Sambil ngintip dia. Jadi sederhananya begitu. Sholat tahajud sama sholat 5 waktu. Wa ma malakat aimanukum. Apa sih wa ma malakat aimanukum itu? Bahasa dulunya Bu, budak sahaya perempuan. Karena zaman itu Bu, budak sahaya itu benar-benar dihinakan oleh majikan. Maka Nabi pesankan, ini amanah budak sahaya. Bahkan sampai sekarang ya Bu, ada orang-orang di Arab tuh oknum yang nganggap TKW itu masih budak. Ada. Maka semau-mau dia megang, kan begitu ya, dianggapnya budak, padahal ini punya laki. Padahal yang namanya budak itu Bu, bekerja tanpa digaji, itu namanya budak. Kalau digaji berarti dia orang merdeka. Harus sedemikian rupa. Kalau zaman sekarang karena nggak ada lagi budak sahaya, wa ma malakat aimanukum, bisa kita maknai jaga amanah yang sudah dibebankan kepada kalian semua. Tarik lagi nyawa Nabi. Sampai di kerongkongan Nabi mengucapkan apa? Ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Hati-hati dengan wanita, selamatkan kaum wanita, jagalah kehormatan kaum wanita. Ini kapan-kapan kita bahas poin yang ini. Ditarik lagi nyawa Nabi, sampailah di batas akhir. Suaranya hilang. Ketika suaranya hilang, Imam Ali yang mangku Nabi itu menempelkan kupingnya di lisan Nabi. Terdengarlah ucapan as-sholah, 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 sholat, sholat dan sholat lagi, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Saking cintanya Nabi kepada umatnya. Sampai di hari kiamat nanti Bu, orang pertama yang masuk surga siapa? Nabi kita. Sampai dalam surga Nabi kita mondar-mandir, Allah tersinggung. Muhammad, kata Allah, kurang enak surga itu bagi kamu, makanya kamu gelisah di dalam surga. Bukan ya Allah, ini surga sudah jauh lebih dari cukup. Tapi bagaimana umatku yang di luar ya Allah? Kalau aku boleh diizinkan, aku akan keluar lagi untuk menemui umatku. Makanya Nabi Bu diberi izin untuk memberi syafaat kepada umat-umatnya. Mudah-mudahan kita semua ini nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Nabi. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di situ saja dulu.